Pace adalah Hola, selamat sore. Apakah suaranya jelas? Halo Mbak Theo, apa kabar? Halo Mbak Reni, Mbak Novi. Oke. Kali ini kita pengen ngebahas tentang thank you. Agnes dan lain-lain. Thank you. Apa kabar semuanya? Moga-moga sehat ya. Sebelum itu ada iklan saya. Ini saya dulu buatnya tahun 2019 akhir ya. Agak-agak norak kelihatannya, tapi ternyata sekarang banyak yang tertarik untuk menjadi praktisi pace ya. Jadi ini pace adalah jalan ninjaku. Saya buatnya akhir 2019 ya. Oke. Kali ini saya mau membahas tentang energi ya, semuanya tentang energi. Ya tadi ada yang coaching jadi jam 11-an. Jadi mesti siap-siap mandi dan segala macam. Siang semuanya, siang Carmila. Tentunya saya pertama kali berani mempraktekkan ilmu pace saya itu akhir 2019 kalau nggak salah bulan September Oktober 2019. Waktu itu rate-nya masih murah banget. Awal-awal malah gratisan. Waktu gratisan malah saya mesti nawar-nawarin, saya mesti rajin edukasi. Tiap hari posting di Facebook adalah tentang pace. Apa sih pace? Ada yang bilang klinik lah, ada yang bilang irasional lah. Tapi ternyata setelah hampir 3 tahun saya jadi praktisi pace, ternyata banyak yang tertarik untuk bekerja menggunakan pace ya, kurang lebih seperti itu. Ada yang harganya sangat murah banget karena memang yang dibahas sangat kulit ya, di lapisan atasnya aja. Ada yang baru ikut pacenya Joyep tahun 2021 tapi berani mengambil harga sangat lebih tinggi dari saya padahal dia masih fresh graduate. Menurut saya itu nggak ada masalah ya, namanya pricing ya, kebijakan pricing itu tergantung dari tiap orang, dan masalah nanti klien mau pilih yang mana itu adalah kebebasan dari klien untuk memilih yang mana. Jadi saya nggak ada masalah kalau orang misalnya belum belajar pace tapi sudah menjadi praktisi pace gitu ya, tapi yang dibahas hanya kulitnya aja. Banyak orang-orang yang habis dari si A, si B, si C ya. Ada yang praktisi pace tradisional ya. Itu cuma selembar doang ya, laporannya cuma selembar aja dan harganya mahal jutaan. Terus ada yang memang murah tapi yang dibahas hanya kulit, akhirnya ke saya juga. Ada yang tadi yang saya bilang ya, baru belajar pace tahun 2021, memang sama Joyep juga sih. Memang dia ngambil baca ke akademi tapi berani matok harga sangat mahal. Nah itu kan namanya kebijakan harga ya. Dan kembali lagi klien mau milih yang mana itu terserah klien ya. Tapi kalau kenapa saya harganya nggak terlalu mahal ya untuk kualitas saya bisa bilang gitu karena saya udah membandingkan, terutama dari masukan klien yang sudah nyoba ABCD. Harga saya termasuk murah ya untuk yang sudah lumayan ya, saya hampir 3 tahun. Terus saya mendalami pace dari Joyep. Terus ada satu lagi guru lagi juga nggak hanya pace akademi, saya belajar cimen dan segala macam. Jadi saya bisa kasih
rekomendasi arah yang menguntungkan, atau kalau cimennya Fuyin sehingga kayaknya orangnya nggak terlalu ambisius gitu ya, saya bisa kasih rekomendasi berdasarkan feng shui ataupun berdasarkan cimen dan lain-lain. Itu jadi saya tetap harganya segini, walaupun kalau dulu saya kerjanya HRD saya juga biasa membangun sistem penggajian ya, salary grade level itu dengan menggunakan job evaluasi dengan sistem lesson wire agak sedikit panjang ya. Kalau saya pakai sistem itu, saya sudah di deretan berapa gitu ya, harusnya harga saya nggak segini gitu. Tapi kan ini bukan semata-mata bisnis aja ya, memang ada bisnisnya, kan saya juga ngeluarin uang, tapi juga ada sisi spiritualitasnya. Sisi spiritualitasnya adalah kalau percaya adanya past life ya, saya ingin menggenapkan hutang-hutang saya, bad karma di past life saya ya. Itu kenapa saya ya harga saya segini-gini aja gitu, saya nggak akan wah anak baru harganya 3 jutaan gue mesti naikin nih, ego gue ke trigger nih, enggak. Karena ya itu, ini nggak hanya bisnis semata, tapi juga ada sisi spiritualitasnya. Saya mesti menyelesaikan unfinished karmic, bad karmic, terutama yang terjadi di past life saya. Ada beberapa past life itu yang harus saya sempurnakan, saya penuhi di kehidupan saat ini. Jadi itu pilihan untuk klien tergantung dari klien mau milih siapapun ya. Oke, saya mau pertama saya mau membahas tentang energi, karena ada beberapa orang yang mengira kalau sudah ikut sudah membeli energi bulanan ya, ada water activation, terus ada apa lagi ya, ada kayaknya ini kurang water activation dan segala macam, lalu simsalabim pengen berubah, padahal sistemnya nggak seperti itu ya. Sistemnya nggak seperti itu, tapi harus beberapa tahap, karena energi terutama biasanya yang ke saya itu energinya sangat rendah ya, dari yang sangat frustasi, sangat kecewa, tiba-tiba abrakadabra mengharapkan water activation, lalu tiba-tiba hidupnya berubah. Nggak seperti itu ya. Fire activation, besok dipromosi, padahal energinya rendah. Kayak kemarin ada orang yang baru ikut pertama kali dan dia sangat berharap setelah melakukan fire activation maka tidak jadi dia tetap akan diperpanjang kontraknya. Padahal kan tidak seperti itu ya. Dia selama ini selalu energinya ketakutan. Wah, kayaknya saya akan dipecat nih, tanpa berusaha memperbaiki kinerjanya atau menaikkan energinya ya. Jadi ini yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman sekali lagi ya. Paca juga nggak lalu mendadak langsung berubah. Ada yang waktu itu pernah marah ke saya karena, Mbak, giliran saya kapan? Hidup saya pengen berubah. Nggak kayak gitu. Selama menunggu antrian, teman-teman bisa fokus untuk memperbaiki vibrasi ya. Entah itu dengan meditasi, rutin meditasi, atau misalnya luka batin masa lalu yang belum disembuhkan dan segala macam, dan itu ada ya gratis di YouTube saya. Selama menunggu, teman-teman bisa mencoba itu seperti itu ya. Jadi nggak otomatis langsung berubah ya, kayak kayak film-film kartun pahlawan hero gitu, langsung ganti jubah langsung berubah. Nggak seperti itu. Vibrasi harus dinaikkan, dan vibrasi yang paling utama adalah vibrasi diri sendiri ya, energi kita sendiri. Terutama di sini ada, dalam tubuh kita ada 7 cakra utama, itu yang harus diperbaiki dulu. Itu yang harus misalnya tapi ini bukan ini ya, anggap aja ini ya, tapi ini bulat, bundar, oh salah, ini aja, anggap saja ini adalah cakra kita. Kalau misalnya cakranya jelek ya, itu kayak tersoek-soek, tercabik-cabik gitu ya, tercabik-cabik, cakranya tercabik-cabik. Di badan kita ada banyak cakra, tapi yang utama adalah 7 ya. Dari atas crown chakra, third eye chakra, throat chakra. Kalau yang sering ngomong harus pusatkan di sini.
humas ya, PR dan segala macam, teller. Terus ada lagi heart chakra di sekitar jantung, ada lagi vibrasi penolakan apaan tuh nanti ya, apa namanya, ada cakra di bawah itu solar plexus ya, perut bagian atas. Ada di perut yang bawah itu ada apa namanya, saya lupa. Aduh. Ada lagi ya, terus ada lagi yang paling bawah adalah root chakra ya, itu seperti itu, ada bunga. Jadi itu dulu yang dibenerin, cakra-cakra yang dibenerin sambil menunggu antrian untuk analisa pace gitu ya. Itu dulu yang dibenerin, cakranya bener, nanti juga auranya juga harus dibenerin. Aura tercabik-cabik, nanti kalau ada orang apa namanya ngirim energi negatif akan mengisi yang tercabik-cabik itu yang benar, itu yang mesti dilakukan untuk teman-teman yang merasa energinya masih rendah ya, seperti itu. Jadi selama menunggu, pusatkan aja di situ ya. Setelah itu mesti paham hukum apa spiritualitas ya, bahwa ada namanya hukum vibrasi. Kalau kita pengen bahagia, jadilah bahagia, being happy, bukan kita mengejar ya, kayak gitu. Kalau kita pengen, saya pengen jodoh, tapi saya misalnya saya selalu sedih, saya selalu misalnya ngeliat yang lain udah nikah, saya ketakutan, itu malah kayak akhirnya memperlambat seperti itu. Atau kita pengen kaya tapi ngeliat orang kaya kerjaannya cuma gitu-gitu aja, kita tidak menjadi seperti orang kaya, kayak gitu. Itu adalah hukum vibrasi. Ada lagi hukum kompensasi, apa yang kita berikan ya akan kembali ke kita. Kenapa itu saya selalu bilang namanya kita harus menghargai energi orang, karena ada exchange energi. Apa yang kita keluarkan akan kembali ke kita karena energi jumlahnya kekal, seperti itu ya. Jadi jangan takut kalau kita berbuat baik dan nggak dibalas sama orang itu. Tuhan akan menggerakkan orang-orang baik untuk menolong kita di saat kita benar-benar butuh bantuan. Itu yang terjadi pada saya. Kayak apa namanya, hukum tabur tuai gitu ya, hukum tarik menarik ya. Biasanya kalau kita energinya rendah, kita akan menarik orang-orang yang energinya rendah, termasuk juga benda-benda yang energinya rendah. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu dipahami adalah dalam metafisika Cina, atau mungkin metafisika secara umum sebenarnya sama aja ya, cuma metafisika Cina dengan cara-cara metafisika Cina. Sebentar, saya minum dulu. Jadi apa namanya, metafisika Cina itu ada beberapa. Yang paling pertama kali harus diketahui adalah pace, tulisannya B-A-Z-I, tulisannya B-A-Z-I. Yang paling diketahui adalah pace, karena kita mau berubah tapi kita nggak kenal siapa diri kita. Itu kan gimana gitu ya, kita udah 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, tapi kita nggak tahu siapa diri kita yang asli, bukan yang bentukan orang tua. Orang tua pengen kita jadi dokter atau apa gitu, ternyata bukan di dokter misalnya, kayak gitu. Jadi apa namanya, metafisika Cina itu ada pace tentang diri kita, mengenal siapa diri kita, karakter, bakat, kelemahan, kekurangan, jodoh, rejeki, apakah bisa jadi karyawan atau jadi pebisnis. Kalau bisnis elemennya yang mana, di industri apa. Jangan salah, ada klien pernah beliau karyawan juga, kepala cabang suatu bank swasta ya di suatu pulau, bukan di Jawa. Bisnis bengkel mobil, ternyata nggak bagus karena itu elemennya paling rendah untuk kemakmuran. Kalau dia elemen yang lain mungkin akan lebih bagus. Itu juga balik lagi tadi, pace tentang diri kita, siapa diri kita, siapa aku. Lalu setelah itu kita energi pikiran dan juga hati itu harus selaras. Jangan sekarang orang bilang posting positive thinking, tapi di hati masa iya sih gue kayak gini, atau bener nggak ya gue akan begini. Yang di sini sama di sini nggak nyambung, akhirnya konslet ya. Ini sama ini disambungkan dulu ya, ini harus sama, harus selaras, align, kata apa,
katanya orang spiritualis bule ya, align, be align. Badan, pikiran, hati ya, terus juga alam semesta, energi sekitar. Kalau energi sekitar itu di metafisika Cina adalah feng shui ya. Lalu juga energi alam semesta atau energi ilahi yaitu Qimen ya, tulisannya Qimen. Nah, itu semuanya harus seimbang. Yang sering saya infokan tentang water activation, terus jam segini bagus untuk begini, itu ada dead selection, itu adalah energi dari luar. Tapi kita mau mendorong, mau memboost ya, kita mau pakai booster, yang mau kita booster apa? Kalau energinya kita rendah ya mungkin dinaikkan dulu gitu ya. Tapi kalau energi kita sudah naik, mungkin kita akan lebih cepat menarik apapun yang kita inginkan gitu. Tapi pertama kali balik lagi ke membenahi diri kita dulu, membenahi energi di dalam diri kita dulu, terutama pikiran ya. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya galau, jadi saya baru aja menganalisa pace klien, pantesan dia galau banget, jadi suka salah-salah gitu ya. Akhirnya suka, aduh maaf ya mbak. Ternyata di dekade ini dia tuh sedang sangat galau. Kebayang ya, dia di dekade 32 sampai 41 itu galau. Kalau dia nggak tahu ini ya, nggak coaching, mungkin dia akan galau sampai 41 tahun, sampai umur 41 tahun. Tapi karena sudah coaching, akhirnya dia tahu kan, oh ternyata gue galau bukan hanya karena dari gue sendiri, tapi dari kayak apa ya, takdir. Mungkin kalau di Islam ada kitab apa, Lauh Mahfudz ya. Jadi kita ini kan sebenarnya udah bikin kontrak ya sama Tuhan sebelum kita turun ke bumi. Mungkin ini hanya penerjemahan saya. Apa yang ada di pace itu adalah kurang lebih bagian dari soal kontrak kita ya. Kalau dia misalnya tidak melakukan coaching tahun ini, umurnya dia misalnya 33 ya, 32 sampai 41 masih lama ya, perjalanannya masih panjang. Dia akan galau sampai dia umur 41 tahun, dia buang-buang waktu. Tapi karena sudah coaching, dia tahu, oh ternyata saya galau karena ini, berarti saya harus ngapain. Entah itu dia menggunakan sektor yang menguntungkan, atau arah yang menguntungkan, atau mungkin menggunakan feng shui untuk dia menjadikan dirinya sebagai magnet. Itu kalau ahli pace, praktisi pace, baru kursus pace, atau baru kursus pace aja, nggak kursus feng shui dan Qimen, akan susah untuk kasih rekomendasi yang ini, belum nyampe. Gimana ya, udah kamu emang lagi galau aja gitu, mendingan jangan galau kayak gitu. Mungkin hanya kasih tahu itu aja, nggak ada solusi ya. Jadi balik lagi ke water activation, fire activation, tugasnya adalah booster. Tapi yang paling pertama ya, energi kita dulu. Ini ada Shirley ya, Shirley udah ikut kursusnya Robin siapa yang terkenal ya dari Amerika. Dia udah sempat ikut kursus yang mahal itu ya, udah belajar tentang energi, bagaimana menarik, manifestasi segala macam. Jadi inti utamanya balik lagi adalah diri kita dulu. Apakah kita sudah punya kesadaran? Jangan-jangan kayak kemarin kontrak Tony Robbins ya. Jangan-jangan kita misalnya ada seseorang nggak diperpanjang kontraknya, memang itu cara Tuhan untuk melihat, bukan Tony Robbins. Mungkin itu cara Tuhan untuk supaya dia melihat pintu yang lain. Karena saya belum melihat pacenya apa, mungkin dia lebih cocok jadi pebisnis misalnya, dan setelah jadi pebisnis akan lebih sukses dan bahagia seperti itu. Oke, saya mau bacain, udah itu adalah sampai sini ada pertanyaan. Saya mau bacain untuk sampai tanggal 6 Agustus teman-teman bisa menggunakan beberapa arah dan juga afirmasi ya. Ini menggunakan Qimen. Biasanya beberapa klien saya yang kelihatan hidupnya kayaknya stagnan gitu, itu ada beberapa faktor, atau mungkin kayak orang ngelihat dia nggak ambisius gitu, itu juga ada beberapa faktor. Itu ada beberapa cara untuk supaya energinya dia bagus ya. Biasanya saya akan sarankan kalau misalnya Qimennya dia bagus, saya akan menyarankan untuk duduk menggunakan arah Qimennya dia.
Tapi kalau arah cimennya dia nggak bagus, saya akan cari yang lebih bagus, yang bisa menarik peluang bagus dan membuka kemakmuran seperti itu. Tapi kalau cimennya juga nggak bagus nih, nggak freeze ya, freeze nggak? Freeze nggak? Lanjut lagi ya. Jadi itu kadang-kadang hidup kita kayak stagnan, atau hidup kita kayak kelihatan nggak ambisius. Ternyata memang karena memang harus begitu ya, Jadi mungkin dia salah duduk, atau salah menggunakan sektor dan segala macam. Harusnya dia jadi sukses ya, kayak yang tadi, karena dia terlalu galau, nggak tercapai yang harusnya galau kayak gitu. Oke, saya mau silakan teman-teman kalau mau nyatet ya, sampai tanggal ini bisa digunakan sampai tanggal 6 Agustus ya teman-teman, bisa gunakan ini. Kemarin saya sudah bagikan untuk bisa membaca pikiran orang atau bisa mengendalikan pikiran orang itu dengan deity namanya tortoise ya. Kemarin tortoise itu timur laut ya, kalau nggak salah. Iya, tortoise timur laut. Jadi teman-teman bisa gunakan gini cara penggunaannya. Sekarang prioritasnya adalah apa? Tanya sama diri sendiri, prioritas saya saat ini apa? Apakah prioritas saya butuh keberuntungan, butuh orang yang akan menolong saya, atau prioritas saya pengen saya dihubungkan, misalnya kayak gitu ya. Kalau teman-teman punya energi spiritual chief, itu paling bagus banget ya, bisa menggunakan pikirannya. Tapi kalau pikirannya masih galau ya susah, ngasih sinyalnya sebentar, sinyalnya misalnya 10 Hz, besok kayak lagi 20 Hz dan segala macam. Jadi alam semesta bingung nih, kayak kita zaman dulu ya, kalau masih pakai gunain radio yang diputar-putar itu, bingung nih, ini si dia, ini orang ini maunya apa sih, kok sinyalnya berubah-berubah, kayak kresek-kresek kan suaranya. Itu yang mesti dipahami dulu. Sampai tanggal 6 Agustus teman-teman butuhnya apa? Butuhnya pertolongankah, orang yang bawa keberuntungan? Ini kalau lagi terpuruk banget, yang dicari adalah chief, supaya pikirannya jelas ya. Kita kalau sudah punya kejelasan tujuan, akan cepat gitu, kayak mau milih tempat makan gitu ya. Bangun pagi udah tahu tempat makan yang dipilih, tinggal ngetik kan ya. Kalau belum tuh, enaknya apa ya, riset dulu, googling dulu, kayaknya kafe yang bagus ini dan segala macam. Tapi kalau kita udah tahu, kita akan lebih cepat untuk mencapai apa yang kita tuju ya. Jadi kalau saat ini sedang sangat terpuruk, saat ini pikirannya galau, nggak jelas kemana-mana gitu, bingung apa yang mau dituju, teman-teman bisa gunakan arah chief ya. Bentar, saya lihat contekan. Arah chief itu membelakangi barat ya, membelakangi barat. Teman-teman bisa gunakan itu, bisa meditasi dulu ya. Jadi meditasi itu kurang lebih seperti ini. Silakan kalau yang lagi terpuruk banget bisa gunakan sektor utara ya, sektor utara. Lalu duduk di situ, taruh alas untuk meditasi. Kalau sudah siap, pejamkan mata, relax ya, duduknya relax gitu. Kalau bisa sih di lantai, boleh pakai alas gitu, alas kayak yoga gitu. Duduk bisa sila, setengah lotus atau lotus, terserah ya. Nggak usah lama-lama, ini hanya meditasi, bukan meditasi sih, lebih ke untuk mendapatkan kesadaran ya. Cukup 3 menit aja juga udah cukup sih. Pejamkan mata, lalu berdoa sesuai agama masing-masing, minta untuk dilindungi oleh Tuhan. Lalu kalau sudah, bayangkan sinar putih yang membangun perisai di sekitar tubuh kita, di atas,
samping dan belakang, melindungi kita sebagai perisai. Karena kadang-kadang ada yang kepo juga kan, daripada kita dikepoin gitu atau diganggu, jadi kita nggak fokus. Kalau sudah tadi pejamkan mata, tarik nafas dari hidung 5 atau 7 hitungan, terserah bisa ya berapa. Dinikmati, kita nggak kayak dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar sama bos ya. Jadi fokus aja ke nafas, lalu keluarkan dari hidung sama juga 5 atau 7 hitungan ya. Pelan-pelan dinikmati, nggak jangan keburu-buru, cuma 3 menit doang gitu ya, pasti ada waktu ya, sibuk-sibuknya kita. Kalau sudah merasa tenang, lalu ucapkan afirmasi ya. Chief, jadikan pikiran saya jelas sehingga saya bisa mempunyai kejelasan dalam berpikir, dan saya juga bisa membantu orang, kayak gitu ya. Chief, boleh pakai chief atau enggak, tergantung, mungkin ada keyakinan agama tertentu yang ini apaan sih pakai chief segala gitu ya. Boleh atau langsung aja, jadikan pikiran saya jelas dan saya bisa menarik hal-hal yang saya inginkan, kayak gitu ya. Itu tadi di sektor utara membelakangi barat, jadi menghadap timur. Jangan ada yang tanya, Mbak, membelakangi barat berarti gimana? Kan nggak mungkin kepala kita bisa ke belakang atau gimana. Itu terus itu kalau benar-benar saat ini sedang sangat terpuruk, pikirannya nggak jelas, galau, gunakanlah chief ya. Tapi kalau teman-teman ada yang jualan atau ada yang butuh, saya lebih butuh klien datang atau enggak pembeli datang, atau enggak ada yang menghubungkan saya dengan misalnya orang yang berwenang, pejabat yang berwenang gitu ya. Teman-teman bisa gunakan arah harmoni, arah tenggara ya. Boleh masih pakai arah sektor utara boleh ya. Masih sektornya masih tetap sama, tapi arahnya yang beda. Arahnya adalah membelakangi tenggara. Entah mukanya kemana, silakan nanti dicoba. Pokoknya membelakangi tenggara. Lalu teman-teman sama seperti tadi ya, prosedurnya. Kalau sudah tenang, lalu teman-teman, nah begini lebih jelas. Lalu teman-teman bisa diafirmasikan ya. Harmoni, hubungkan saya dengan orang-orang yang bisa memberikan saya wewenang atau bisa memberikan saya klien besar, bisa memberikan saya apapun itu. Pokoknya menghubungkan saya dengan seseorang. Ya, itu adalah harmoni. Tenggara ya, membelakangi tenggara. Beda lagi kalau teman-teman misalnya butuh apa ya. Kalau yang lagi mau ujian ya, mungkin dikirim sama instansinya untuk kuliah lagi gitu ya. Dan harus syaratnya untuk naik jabatan harus S2, S3 gitu ya. Pengen cepat-cepat lulus, bisa menggunakan arah membelakangi selatan. Membelakangi selatan ya. Prosedurnya sama ya. Tadi meditasi dulu. Lalu ucapkan, Moon, jadikan otak saya mudah menyerap semua informasi dan ilmu sehingga saya bisa menyerap semuanya dan saya bisa memanfaatkan ilmu saya untuk orang lain. Membagikan ilmu saya untuk orang lain kan nggak selalu gratis ya, bisa berbayar kayak gitu. Misalnya saya lagi belajar pace, saya pengen cepat paham pace misalnya, saya bisa menggunakan ini. Moon, jadikan otak saya bisa lebih cepat menyerap apapun yang saya pelajari sehingga saya bisa membagikan ilmu saya ke orang lain. Ilmu bisa dibagikan secara gratis atau berbayar, misalnya kayak gitu. Kayaknya itu aja ya. Tapi kalau ada teman-teman yang butuh, lagi pengen jualan properti, teman-teman bisa menggunakan arah timur utara ya, membelakangi utara. Lalu teman-teman sama seperti proses seperti tadi, bisa tetap sektor, bisa utara ya. Lalu teman-teman bisa
afirmasinya adalah Earth, jadikan properti saya cepat terjual. Oke. Atau koneksi aja sih tadi harmoni, misalnya harmoni, hubungkan saya dengan klien yang memang sedang butuh tanah atau butuh properti kayak gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Berna. Oke. Kalau sektor tidak memungkinkan, apakah bisa cimennya aja? Bisa sih, tapi kalau bisa sektornya jangan yang tidak menguntungkan ya, jangan di tengah-tengah rumah, asal jangan di tengah-tengah rumah. Jadi rumah yang bagus itu ya teman-teman, nanti yang mau beli rumah lagi atau mau beli properti lagi, rumah yang bagus berdasarkan Feng Shui itu adalah rumah yang kotak ya, rumah yang kotak jangan terlalu panjang. Ada klien saya rumahnya terlalu panjang gitu ya, jadi ada sektor yang sempit banget kayak gitu. Ini kalau di kantor terserah sih, nggak apa-apa, susah kan kita nyari, atau kubikelnya dibagi boleh, taruh di situ, kursinya taruh di situ. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi ini adalah cara penggunaan metafisika, tapi yang terpenting adalah energi kita harus udah bagus. Kalau yang masih galau, gunakanlah chief. Nggak jelas pikirannya, masih galau kemana-mana, gunakanlah chief. Oke, ada pertanyaan lain? Ini berlaku sampai 6 Agustus aja ya, nanti beda lagi setelah 6 Agustus. Gitu. Ya. Besok kalau nggak salah ada love activation ya, saya udah beli bunga. Tadi mawari udah habis. Rumah Mbak Bena dibaca lagi info energinya. Yang pengertian rumah itu adalah yang tertutup tembok dan tertutup atap ya. Udah ada kayaknya saya di info energi ada ya. Yang pengertian rumah adalah yang tertutup dinding dan tertutup tembok. Makanya kalau rumah zaman sekarang ada yang modern gitu, suka aneh-aneh ya, itu tidak memenuhi standar Feng Shui. Sehingga ada sektor yang hilang seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain untuk yang lainnya? Minggu depan saya mau meditasi ke biasa sih grounding, cleansing, terus manifestasi ya. Cari rumah biasa aja yang kotak ya, persegi 4. Kalaupun memanjang, jangan terlalu memanjang banget sehingga ada sektor yang akhirnya menyempit kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan lain untuk yang lain? Semoga paham ya. Deket tangganya aja. Terserah mau kapan aja, tapi meditasi itu yang paling bagus ataupun afirmasi sebelum tidur. Karena gelombang otak kita gelombang theta, sehingga mudah masuk ke alam bawah sadar. Apa yang masuk ke alam bawah sadar itu kita lebih cepat ya. Bentar. Banyak yang tanya, sebentar ya. Oke, satu-satu. Oke. Mbak Theo, bentar ya. Kalau love activation besok untuk anaknya, ya mendingan dia aja, mendingan boleh dia. Tapi ibunya juga nggak apa-apa sih Mbak. Untuk apa nih, siapa ARLXMS? Nobleman Star yang di info energi itu kan ada yang tahunan ya, sampai 3 Februari. Tapi yang di tele itu untuk bulan ini aja. Yang di Telegram bulan ini aja. Kalau di metafisika Cina, kalau ada yang spesial, gunakanlah yang spesial. Kayak hukum juga ya. Kalau di hukum juga gitu. Kita ada undang-undang yang lebih spesial, kita gunakan hukum undang-undang yang spesial. Baru yang undang-undang yang lebih general lagi. Misalnya kayak UU TPK, UU korupsi. Kita gunakan kalau tindak pidananya korupsi, kita gunakan UU TPK. Tapi kalau umum kita gunakan hukum kitab undang-undang hukum pidana kayak gitu ya.
Jadi untuk yang di info energi itu adalah yang sampai tahunan. Tapi kalau yang di Telegram saya berikan karena kemarin untuk yang pengen kontraknya diperpanjang, itu nggak ada, beda lagi. Kalau ada yang lebih spesifik atau yang lebih spesial bulanan, kalau ada yang bulanan atau tahunan, gunakan yang bulanan. Ya tadi sama seperti undang-undang, kalau ada yang bulanan atau apa namanya tahunan, gunakanlah bulanan. Cara penggunanya gitu. Ikutan love activation sama kan beda. Love activation kan besok, water activation udah beberapa hari. Kalau nggak yakin tanggal berapa, kalau bisa tanya sih orang tua, mungkin masih ingat kejadiannya pas kapan kayak gitu. Lebih baik kalau cek dua-duanya agak ribet ya. Kalau tercaka di sini di dahi suka nyut-nyutan, berarti lagi aktivasi, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lain? Meditasi untuk cara-caranya bisa lihat di YouTube saya ya, karena masih ada yang meditasi di kasur misalnya, itu nggak bagus. Mendingan di kursi aja sekalian, kaki-kaki nempel. Oke, ada pertanyaan lain. Jadi kalau ada yang spesial bulanan, gunakanlah bulanan. Kalau ada yang tahunan ya gunakan tahunan. Misalnya kayak Agustus saya nggak bagi informasi, gunakanlah yang tahunan. Oke. Journaling, Shirley ya. Kalau saya apa namanya, waktu awal lagi azan, waktu awal saya awal 2020 itu ketemu mentor yang sangat spesialis banget ya. Saya disuruh punya catatan untuk perjalanan spiritual saya. Cari kerja yang paling susah tadi Mbak, yang pengen narik keberuntungan ya. Jadi kalau yang butuh banget itu gunakan Nobleman Star Utara ya, gunakan Utara. Agustus ada coaching. Kan Agnes masih di kasur. Kalau yang butuh keberuntungan tadi saya udah kasih tahu ya, gunakan yang mana. Kayak yang butuh banget keberuntungan itu Nobleman Star, butuh Nobleman Star ya. Atau mau nyari ya itu. Jadi apalagi pertanyaannya, oh ya journaling kalau bisa tiap pagi ya, saat pagi, atau kalau mau tidur juga bisa journaling lagi untuk evaluasi. Banyak yang di kasur ya. Ya, jadi pokoknya jangan bingung-bingung. Kalau lagi butuh banget keberuntungan, butuh untuk narik uang, narik klien, Utara udah pakai aja Utara 2 bulan ya, kayak gitu. Tapi kalau butuh, paling penting sih Utara aja sih. Itu karena kayak pembuka pintu masuk ya, pembuka pintu masuk ke rezeki segala macam itu Utara. Sampai 3 Februari banyak yang di kasur nih, gimana sih ya, sampai 3 Februari gunakanlah sektor Utara. Kalau sedang benar-benar terpuruk, butuh keajaiban, butuh pertolongan, sektor Utara catat udah sampai 3 Februari 2023 itu ya. Jadi apalagi ya, udah itu aja sih. Minggu depan saya mau nyoba meditasi di IG. Biasanya jarang saya meditasi di IG, tapi mau nyoba dulu. Duduk lotus yang begini Mbak, apa sih?
Journaling yang ditulis bisa apa yang kita inginkan, tujuan kita hari itu apa. Kayak kalau misalnya nulisnya pas malam mau tidur ya, misalnya saya bersyukur hari ini atau hari ini saya masih belum bisa mengendalikan emosi saya masih ke trigger dan segala macam. Itu aja sih ya. Journaling itu penting banget, jadi kita tahu perkembangan diri kita, terutama yang mengalami perjalanan spiritual. Bagus untuk punya jurnal ya gitu. Oke. Besok saya akan sebelum medbar akan jelaskan lagi gimana cara medbar. Oh ya, sekalian ngebahas love activation ya. Saya bawa nggak ya? Jadi untuk apapun itu ya, meditasi apapun itu, jangan terlalu maksa atau ngoyo. Misalnya meditasi berapa menit tapi akhirnya buyar gitu, atau jadi ada yang meditasi ketiduran terus, itu kan aneh ya. Mestinya bisa tahu kapan dia segera capek gitu, apa segera tidur, jam berapa sih harus dilihat, harus dihitung gitu. Nah ini sama juga untuk love activation segala macam. Gunakanlah apa yang dipunya, nggak usah maksa ya, apapun itu nggak usah maksa. Love activation mesti ada bunga ya, bunganya warna peach blossom itu warna bisa pink, keunguan, ungu atau orange atau merah ya. Bunga nggak usah harus beli, kalau di rumah ada. Saya kalau yang saya biasanya pakai bunga di pekarangan saya ya. Tapi kalau love activation saya beli gitu. Tadi mawarin nggak adanya ini doang. Jumlahnya mesti jumlah genap ya. Kita kan tidak mau ada orang ketiga, orang kelima, orang kesekian gitu ya. Bunganya jumlahnya harus kalau nggak 2, 4 juga genap gitu ya. Terus kalau ada rose card boleh pakai rose card kalau ada, tapi jangan diada-adakan, nggak harus maksa ya, seadanya aja. Kalau ada bunga di pekarangan, gunakan bunga di pekarangan. Ada lagi loro blonyo, saya nggak bawa karena gede banget kan ya. Bisa juga ini namanya mandarin duck, sepasang, semuanya sepasang. Kan kita mau nyari jodoh, nggak mau sendirian, nggak mau cerai kan. Mandarin duck ada nih, wah putus ini. Harus sepasang. Boleh ini kalau adanya ini aja, kalau adanya rose card aja. Jangan dipaksakan semuanya harus ada, semampunya aja. Semuanya harus ikhlas. Ibadah juga gitu kan, ibadah harus ikhlas. Meditasi juga harus ikhlas, jangan lama-lama tapi nggak udah nggak nyaman, kesemutan segala macam, bisa menakar kemampuannya sendiri. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Tadi pertama saya jelaskan cara tentang kurang lebih ya hukum spiritualitas. Terus sama menggunakan peach blossom, mesti tahu sektor peach blossomnya di mana kayak gitu. Pakai bunga sama aja, naruh bunga, naruh dan segala macam di sektor itu. Itu ya, tadi saya sudah bagikan. Bunga soka bisa kok, saya biasanya pakai bunga soka di pekarangan, jadi tinggal dipotong aja gitu ya. Lu ya siap ya, pokoknya warnanya merah ya. Bunga soka kan suka berkelompok gitu ya, dipotong aja dua kelompok. Oke
Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi jangan meditasi di atas kasur. Kakinya nggak napak. Mendingan di atas kursi sekalian, tapi kakinya tetap napak ya, kakinya tetap nempel di lantai ke bumi. Kuning jangan, kuning itu tanah. Warnanya warna merah, orange, ungu ya. Takai nggak apa-apa. Ini Mbak Velita, Ci Velita ya. Iya, dihitung bunganya. Ya kalau bisa sih genap ya. Maksimum berapa terserah sih, mau berapa bunganya, yang jelas genap. Ada pertanyaan lagi? Dan kalau yang kayak gini kita jangan tiba-tiba pengen berubah. Oh tiba-tiba mungkin tahu-tahu kita dikontak gitu kan, nggak harus langsung abakadabra gitu ya untuk yang single. Tapi kalau untuk yang menikah, yang menikah kalau bisa jangan tidur di sektor timur ya. Untuk yang sudah menikah bisa jadi gampang konflik, nggak setuju sedikit, argumen segala macam ya. Untuk yang sudah menikah, jangan tidur di sektor timur. Sekarang kan banyak ya entah itu banyak atau nggak tahu juga, karena yang di medsos kebanyakan orang cerita tentang perselingkuhan ya, yang adem ayam nggak pernah cerita. Jadi ya untuk menghindari jangan suami istri tidur di sektor timur. Iya bisa kayak gitu. Malam ini mau manifest juga nggak apa-apa. Malam hari ini sebenarnya bagus untuk kemakmuran ya. Hari ini bagus untuk kemakmuran. Ya. Jadi teman-teman, manifest boleh tadi gunakan kalau mau, misalnya mau ketemu jodoh gitu ya, kayak tadi gunakan harmoni ya, arah harmoni. Harmoni hubungkan saya dengan teman-temannya. Biar teman-temannya kontak ke saya, terus akhirnya terjadilah pertemuan dengan dia, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada tanya, oh berarti kita bisa dong Mbak menggunakan ini untuk niat jahat? Nggak bisa. Semuanya harus untuk kebaikan. Sektor timur sampai 3 Februari 2023. Hanya berlaku setahun, sampai 3 Februari 2023. Untuk tahun ini, tahun macan air, jangan di sektor timur yang sudah menikah. Nanti tahun depan beda lagi. Ya. Hari ini bagus ya untuk kemakmuran. Jadi jangan pernah mengira apa yang terjadi dalam spiritualitas itu akan cepat ya. Sama seperti orang workout ya, mau turun berat berapa kilogram. Saya juga kan susah selama pandemi karena jarang olahraga, duduk aja terus makan ngemil ya. Jadi berat badannya tiba-tiba naik, nggak kerasa aja. Ya kan nggak mungkin saya diem aja meditasi aja bisa kurus gitu, bisa berkurang berat badan saya. Jadi saya harus usaha juga. Sama juga dengan spiritualitas juga gitu. Kita nggak pernah belajar membaca afirmasi gitu, tiba-tiba pengen, kok saya udah baca nggak kejadian kayak gitu. Ya harus latihan dulu. Kenal juga belum kan, kenal sama si Diti juga belum. Tiba-tiba pengen bisa berubah kayak gitu. Ada pertanyaan lain sampai sini? Ya, jangan lupa minggu depan meditasi bareng. Minggu depan kalau ada kristal sitrin bawa, tapi jangan diada-adakan ya. Kalau ada dan punya silakan dibawa saat meditasi, maksudnya. Sama kristal rose quartz ya, silakan dibawa.
kalau punya, kalau nggak usah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah jelas semua ya. Ntar saya, kalau nggak saya simpen di IG, mungkin simpen di YouTube ya. YouTube. Ya. Jadi meditasi jangan di kasur, mendingan di bawah sekalian lantai atau di kursi, kaki nempel, kaki mesti nempel di lantai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih banyak sudah nyimak. Moga-mogahan lebih paham lagi tentang energi ya. Ya, kalau belum mampu kursus di Tony Robbins, simak aja YouTube-nya Sari Musdar ya, atau IG-nya, banyak banget sebenarnya, tinggal di, kalau bentuknya gelang nggak apa-apa, tapi nanti kita mau pakai ini sih, apa kayak, jadi nanti saya mau pakai ini rose card ya. Ini contoh aja ya, misalnya ini rose card, kita pegang di telapak tangan kanan, nanti taruh di sini, jadi nanti begini ya, pas meditasi begini. Jangan, kalau bisa, kalau di lantai jangan kasur Mbak Marlina, pakai alas, kayak alas yoga atau alas buat sholat boleh gitu, tapi jangan kasur ketebelan ya. Jadi nanti kalau ada jangan diada-adakan. Rose card di tangan kanan, citrin di tangan kiri ya. Nanti kalau udah berapa lama baru ini pindah ke sini, yang kanan, tangan kanan di heart chakra, yang tangan kiri nanti di solar plexus chakra. Kalau punya, kalau nggak punya nggak usah diada-adakan. Kalau ini hanya alat bantu aja, tapi kalau teman-teman sudah bisa dengan energi sendiri, ya. Gitu. Oke, ini ada Anugrah Dewantara dan siapa lagi yang minta bergabung dengan video siaran langsung, mau nanya atau mau gimana? Mbak Esti, Septi atau Carmila mau nanya atau gimana? Oke, udah jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini. Nanti mungkin saya save di IG atau di, kalau cuma satu nggak apa-apa, bawa itu aja. Tapi saya tujuannya pengen lebih mengaktifkan lagi heart chakra sama solar plexus, karena dua itu yang penting ya. Selain juga crown chakra sih, cuma nggak semua orang kan langsung ke crown chakra ya. Oke. Yang seadanya aja. Kalau adanya citrin ya bawa aja citrin. Kalau ada dua-duanya lebih bagus gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak, yang terutama yang dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga jadi lebih terbuka ya untuk, ternyata spiritualitas itu bukan yang aneh-aneh, bukan yang klinik juga gitu ya. Dan energi itu sebenarnya gini, kalau energi kita udah bagus ya, di agama apapun menyuruh kita untuk ikhlas ya, untuk bersandar secara aktif ke Tuhan. Sebenarnya meditasi dan segala macam ini sama aja gitu, cuma dengan bahasa yang mungkin lebih paham, karena bahasanya adalah bahasa energi. Energi itu kan lebih ke kayak fisika kuantum, jadi lebih kayak logis gitu ya. Agama mungkin ada beberapa ulama atau pemimpin agama yang mengajarkan agama tapi untuk membuat kesadaran gitu. Tapi kebanyakan pemimpin agama itu mengajarkan agama dengan menakut-nakuti. Kamu kalau nggak gini ke neraka, kamu kalau nggak gini. Sementara spiritualitas itu mengajarkan kesadaran. Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus berbuat baik? Karena jelas, kalau saya berbuat baik, ini adalah energi positif, saya akan mendapatkan lagi apa yang saya keluarkan. Kalau saya berbuat jahat ke orang, makanya kalau ada orang berbuat jahat ke kita, itu adalah urusan dia dengan Tuhan dan urusan dia dengan karmanya dia.
kita nggak perlu pusing, atau kita jadi benci, jadi dendam, karena itu ada energi negatif. Biarin aja dia dengan karma negatifnya, itu karmanya dia. Sementara kita ya udahlah, tapi kita bisa memaafkan, tapi bukan berarti kita bisa menerima dia gitu. Kita bisa memutus koneksi dia. Bye bye gitu. Maksudnya setelah lo jahat sama gue, ya udah. Jadi ya gue tahu lo kok kayak gitu. Saya maafkan, tapi saya selamanya nggak akan membuka diri saya untuk kamu. Saya pernah ditipu, pernah dibully, atau pernah difitnah dan segala macam. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya memulai praktek pace dari akhir 2019. Kalau sekarang udah banyak yang menggunakan pace juga, alhamdulillah, berarti sudah mulai yang terbuka orang Indonesia. Kalau ada yang harganya murah atau harganya lebih mahal dari saya, atau baru belajar tiba-tiba harganya lebih mahal dari saya, itu masalah kebijakan tentang pricing. Saya nggak ada masalah, dan saya nggak harus ego saya tertrigger untuk naikin harga saya demikian rupa. Karena ini selain bisnis ya, tentunya juga ada bisnis ya, tapi saya juga ada misi jiwa saya untuk membayar karma buruk di past life saya. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti saya save di IG saya atau di YouTube saya. I'm sending love and light.